Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian jemaah Masjid Al-Zaid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari kita masih banyak kesempatan sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjut dengan kajian rutin yang pada malam hari ini disampaikan oleh Ustaz di Niaga. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Tanya pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala di kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan hidayah. Pada kesempatan malam ini kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama kita sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan untuk kita belajar bersama, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah. Insya Allah malam ini kita akan baca surah Al-Alaq. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita awali dalam baca surah Al-Alaq ini, surah Al-Alaq yang membawa Al-Qur'an bisa dibuka Qur'annya, yang tidak membawa bisa menirukan, ya bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan Bapak Ibu, huruf qaf itu punya sifat qalqalah, mantul. Dan huruf qaf adalah termasuk huruf yang tebal atau isti'la, ya. Huruf yang bunyinya vokalnya o. Maka ketika mantul, maka mantulnya juga ikut tebal, bukan tipis, ya. Jadi mantulnya bukan iqra tapi iqra, ya. Iqra bukan ike tapi iqra, ya. Jadi iqra. Kemudian huruf sin dia punya sifat hamas, maka keluarkan udaranya bis, ya, bis, ya. Kemudian allazi, huruf dzal Bapak Ibu itu bukan alazi tapi allazi, ya. Apa bedanya?
Kalau zal itu sedikit lidah dikeluarkan, za-nya zazidu. Ya, jadi bukan alazi, ya, tapi allazi, ya. Kemudian khalaqo, ya, khalaqo. Huruf qaf sekali lagi dia punya sifat mantul atau qalqalah, tapi hindari berlebihan ketika memantulkan huruf qaf sehingga menambah hamzah sukun. Contoh berlebihan adalah khalaqo, ya, khalaqo berarti dia menambah satu huruf yaitu hamzah sukun, dan ini perlu dihindari. Dia mantul tapi jangan berlebihan. Khalaqo, khalaqo, ya, jadi bukan khalaqo tapi khalaqo. Saya ulang Bapak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silahkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Huruf nun mati ketemu dengan ain dibaca dengan izhar, ya, dibaca dengan izhar. Akan tetapi izhar Bapak Ibu itu tidak menghilangkan dengung sama sekali dan jangan dihentak, ya. Contoh dihentak adalah min alak, ya. Jadi dia ucapkan dengan lembut, ya, ucapkan dengan lembut dan sedikit sisakan dengung sedikit. Min alak. Saya ulang Bapak Ibu. Khalaqal insana min 'alaq. Monggo. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perhatikan Bapak Ibu, huruf ain ini huruf yang dalam pengucapan Indonesia susah kita temukan, ya, sehingga kita harus betul-betul fokus pada huruf ain karena bukan nga, bukan pula a, ya, tapi a, ya. Jadi dia makhrajnya di tenggorokan bukan di hidung, sehingga pastikan ketika kita mengucapkan huruf ain jangan keluar dari hidung atau khaisum, ya. Contohnya keluar dari hidung adalah a-i-u, ya. Jadi tidak sampai ke hidung, ya, tapi dia makhrajnya di tenggorokan bagian tengah, ya, yaitu tengah bagian tenggorokan, ya. Ketika sukun dia punya sifat yaitu bainiyah atau tawasud, mengalir, ya, mengalir. Jadi ketika ya lam dia bukan berhenti, bukan ya lam tapi ya lam, dia mengalir saja, mengalir dan ditajamkan, dialirkan suaranya ya lam, bukan ya lam, ya. Dan hindari dengan hamzah sukun karena dia adalah hurufnya ain. Saya ulang Bapak Ibu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Monggo. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup 5 ayat Bapak Ibu. Insyaallah yang lanjutnya kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Coba kita artikan satu persatu Bapak Ibu agar kita bisa mengetahui makna dan arti dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra, bacalah. Bismi, dengan menyebut nama. Rabbika, Tuhanmu. Alladzi, yang telah. Khalaqa, menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, yang telah menciptakan. Al insana, manusia. Min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Al akram, yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi, yang telah. 'Allama, mengajarkan. Bil qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama, yang telah mengajarkan. Al insana, manusia. Ma lam ya'lam, apa-apa yang dia tidak ketahui. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, Iqra, bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Al-Khalaq, yang telah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang tahannus. Apa itu tahannus? Yaitu beribadah, atau dia menyendiri, merenungkan. Dan waktu itu sebelum turun ayat ini, beliau Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Ini sehingga ketika turun ayat ini, Iqra, maka beliau menjadi nabi. Ketika turun surah Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, maka beliau resmi diangkat menjadi rasul. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, maka beliau menjadi rasul. Ketika turun ayat ini, beliau menjadi nabi. Nubi'a bi Iqra, beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ketika turun ayat ini, didatangilah Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Dan sebelumnya Nabi tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Kaget. Tiba-tiba diperintahkan untuk apa? Iqra, bacalah. Nabi adalah seorang ummi, orang yang tidak pandai membaca. Dan memang Allah men-setting Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membaca. Agar apa? Agar tuduhan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, yang mengatakan Quran itu adalah buatannya Muhammad, terpatahkan. Bagaimana seorang yang ummi
bisa membuat susunan-susunan lafal-lafal dengan berbahasa Arab dengan fasih, dengan indah. Gak mungkin, gitu. Gak bisa, ya. Maka inilah bukti bahwasanya Quran itu adalah wahyu dari Allah SWT. Bagaimana seorang yang ummi kok dia bisa membuat susunan ayat yang indah? Bahkan ketika Allah menantang orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, Bapak Ibu, orang Quraisy, orang-orang Arab dulu, mereka itu bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab, terkenal dengan syair-syair Arab. Bahkan ada namanya pasar, ya, pasar syair, pasar syair. Mereka adalah orang-orang yang jago, Bapak Ibu, dalam berbahasa Arab. Ini Quran turun dengan bahasa Arab, diturunkan kepada kaum yang berbahasa Arab. Tapi ketika Allah mengatakan, ya, fa'tu bi suratin misli, ya, jika kalian tidak percaya, datangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah teman-teman kalian untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu, ya, tidak mampu. Ada salah seorang Musailamah, ya, dia ingin membuat mereka-reka seperti surah Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtumuhut tawil, ya tahu. Gajah, apakah engkau tahu apa itu gajah? Belalainya panjang, telinganya besar, gitu. Dia sempat pamer. Orang Arab mempertawakan, ini apa-apaan ini? Beda dengan surah Al-Fil, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Susunannya sudah sangat berbeda, ya toh. Kalau cuma Al-Fil wa ma adraka mal fil, ya toh. Gajah, apakah engkau tahu apakah itu gajah? Belalainya panjang, telinganya besar. Itu juga orang bisa, gitu kan. Nah, sehingga Bapak Ibu jangan bergolong, orang Arab ditantang untuk membuat satu surah, tidak bisa. Ya. Kalau yang ditantang adalah orang Jawa, orang Yogyakarta, wajar nggak bisa. Karena bahasa kita beda. Kita bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini yang ditantang oleh Allah, orang yang mereka terkenal jago-jago bahasa Arab. Ternyata luar biasa. Inilah menunjukkan Quran itu adalah wahyu, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga Bapak Ibu, Quran itu adalah firman Allah yang setiap hurufnya kalau kita baca ada pahalanya. Man qara'a harfan fi kitabillahi falahul hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita tadi 5 ayat Bapak Ibu. Ada yang ngitung enggak, Betul? Betul tentang itu? Tidak ada yang ngitung. Banyak Bapak Ibu, kita sudah mengulang-ulang, ya, 2 kali tadi, ya. Satu hurufnya satu kebaikan sampai 10, ya. Alif lam mim 3 huruf. Sudah 30 kebaikan. Sehingga Bapak Ibu, monggo yang belum bisa baca Quran masih ada kesempatan untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran. Boten sah isin, boten sah malu, aku wis isin, aku wis gede, aku wis tua, boten sah isin Bapak Ibu. Sekarang banyak Bapak Ibu masjid-masjid itu menyelenggarakan takmirnya adalah membaca Al-Quran khusus orang tua. Ya, ya. Metodenya bisa diganti, bukan dengan Iqra, bisa dengan yang lainnya, ya. Kan sekarang banyak metode-metode Bapak Ibu, Taqifah, ya, atau yang lainnya. Ya, intinya jangan bosan-bosan, ya, karena yang pinter juga dapat fadilah dan keutamaannya. Yang belum pinter, alladzi yaqra'ul Qur'an wa wa yata'u fihi wa wasaqun alaihi lahu ajrani. Barang siapa membaca Quran dengan terbata-bata. Terbata-bata ini kenapa?
Brutal, gradul, plegak, pelegu, gitu. Nggak usah khawatir, Kanjeng Nabi mengatakan lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Quran Bapak Ibu dibaca nggak ada ruginya sama sekali. Yang masih belajar dapat pahala. Yang sudah fasih, pinter dapat apa? Pahala. Ini luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ya, nanti monggo ya tahu yang belum bisa baca Quran, sini masih udah banyak ustadz-ustadz ya tahu, Ustadz Eko, ada Masya Allah banyak ya, sehingga mari kita jadikan sisa-sisa hidup kita itu bersama Quran Bapak Ibu. Ya, indah ketika hidup kita itu berdampingan dengan Al-Quran. Ketika hidup kita dibimbing oleh Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, sehingga targetnya nanti Bapak Ibu setelah baca Quran jangan berhenti. Yuk bareng-bareng dipahami seperti ini. Ya, tahu? Agar Quran itu fungsinya itu tercapai. Apa itu fungsinya? Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, terarah hidup kita, ibadah kita, muamalah kita, akidah kita, ya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk, ya. Karena Quran diturunkan sebagai apa? Hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Sehingga Bapak Ibu jamar mukumullah, ya, ini juga termasuk saran bagi para pengampu TPA, para guru-guru TPA. Targetnya bukan bisa membaca Quran, tapi targetnya adalah bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya, sehingga apabila sudah bisa baca Quran, sudah lulus Iqra jilid 6, sudah wisuda, jangan berhenti belajar Al-Quran. Kalau berhenti belajar Quran, ini kesalahan Bapak Ibu. Ini kesalahan yang terbesar. Ya, bahwasanya program-program pendidikan Quran berhenti mentoknya hanya sekedar bisa baca Quran. Sehingga kalau sudah baca selesai, Apakah sudah selesai? Belum selesai. Quran perlu kita renungkan Bapak Ibu. Quran perlu kita tadabburi, perlu kita fahami, ya, sehingga kita mengerti tentang maknanya. Oh, inilah pesan dari Allah, inilah perintah Allah, inilah larangan Allah, ya. Kita akan tahu ternyata Allah itu menurunkan Al-Qur'an, ya, punya maksud dan tujuannya. Ya, kita diperintahkan untuk menyembahnya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Kita diperintahkan untuk sholat, ya, untuk zakat, untuk puasa, ya. Itu dengan Quran Bapak Ibu kita bisa memahami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah ya Muhammad. Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Kula niku mboten saged maca, ngoten iki. Kemudian dicegah Bapak Ibu, ya. Kemudian Iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kula mboten saged maca. Dicegah lagi dengan lebih kuat. Iqra, ya, sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Kemudian dilepaskan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ya, sampai ayat yang kelima. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamar makumullah, karena itu adalah kali pertama atau pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Nabi datang pulang itu dengan, ya, gemetar Bapak Ibu. Ya, karena bagaimana? Ya, namanya manusia, Bapak Ibu. Nabi juga manusia. Ya, dia gemetaran, pulang itu zamiluni, selimutilah aku. Gitu. Kemudian apa? Ditenangkan oleh Khadijah, ya. Istri yang baik adalah orang yang pandai menenangkan keadaan suami ketika suaminya galau, suaminya sedih, suaminya
ya tidak tenang, ditenangkan oleh Khadijah. Ya. Bagaimana cara menenangkan Khadijah tersebut? Dia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan engkau. Engkau adalah orang yang baik, orang yang suka menyambung kerabat, orang yang suka membantu orang lain. Ya, ini sebagai dalil kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dengan yakinnya Khadijah mengatakan Allah tidak akan menyanyiakan engkau. Artinya apa? Tidak akan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ini perlu kita contoh. Sebelum Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah, menyembah hanya kepada Allah, maka Nabi SAW itu akhlaknya mulia. Suka membantu pada orang lain, orangnya jujur, orangnya amanah. Maka wajar kalau Khadijah sampai dia ingin menikah kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena hartanya, tapi apa? Karena kejujurannya, karena sifatnya yang baik, ya. Orangnya amanah, orangnya bisa dipercaya, ya. Orangnya baik. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai orang Muslim, mari kita mencontoh, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya semuanya, ya perilakunya, sifat-sifatnya, ya akidahnya, ibadahnya, kita jadikan beliau adalah suri tauladan, ya suri tauladan, uswatun hasanah, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Khadijah itu punya paman, ya seorang Nasrani, ya, yang bernama Waraqah bin Naufal. Orangnya buta. Agar lebih menenangkan keadaan Nabi Muhammad SAW, dibawalah Nabi kepada pamannya. Ya. Karena paman ini adalah orang yang pintar membaca kitab Injil. Ya, dia seorang Nasrani. Ya. Orang yang paham kitab Taurat, orang yang paham kitab Injil, itu pasti akan paham tentang isinya, ya, tentang apa? Isinya. Dan di antara isinya itu adalah menyebutkan tentang akan datangnya seorang nabi, ya, seorang nabi. Ketika ditanyakan, ya, ketika datang ke rumahnya Waraqah bin Naufal, ya, kemudian Waraqah mengatakan, wahai anak saudaraku, ya, ceritakan, ya. Tolong ceritakan apa yang kau alami. Disebutkan, ya, apa yang terjadi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau Waraqah, seorang yang buta ini, yang paham tentang Injil, dengan yakinnya mengatakan itu adalah namus. Nyata, itu adalah namus. Siapa itu? Malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepada Musa alaihissalam. Nyata, sesungguhnya, ya, engkau nanti akan menjadi seorang nabi dan engkau akan diusir. Engkau akan apa? Akan diusir dari kaummu. Nabi itu sempat kaget. Apakah kaum saya akan mengusir saya? Iya. Ya. Tidak ada orang semisal engkau kecuali akan diusir oleh kaumnya. Seumpama saya masih hidup, ya, para mengatakan, seumpama saya masih hidup, saya akan bantu engkau, saya akan tolong engkau. Ya. Jadi Bapak Ibu, jamar makumullah. Waraqah dengan keyakinannya itu bisa memastikan, ya, bahwasanya yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Malaikat Jibril. Berarti dia membawa wahyu. Ya, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat, yaitu berkaitan dengan surah Al-Alaq. Kemudian faedah yang lainnya, ketika kita diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan kita. Terutama ketika kita membaca, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita dianjurkan, ya, atau sebelumnya bahwasanya karena pentingnya bismillah ini Bapak Ibu, sehingga surah-surah dalam Al-Quran
maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali yaitu ma'adat taubah, kecuali surah At-Taubah. Ya. Masru'iyatu ibtida'il qira'ah bidzikri bismillahi. Ya. Kita dianjurkan untuk membaca atau mengawali dengan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, ya, Subhanahu wa taala dalam setiap urusan baik kita. Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang baik. La yubda'u bi bismillahi fa aqta. Yang tidak diawali dengan membaca bismillah adalah terputus. Ya, walaupun hadis ini diperselisihkan tapi maknanya benar, ya, maknanya benar, ya, seperti itu. Salah satu fadilahnya Bapak Ibu, orang yang membaca Quran, ya, orang yang mengawali dengan menyebut nama Allah, insya Allah di situ ada kebaikan, ya, ada kebaikan. Maka hadirkan Bapak Ibu ketika membaca Bismillah dua hal. Yes, yang pertama adalah tabarukan, mohon keberkahan kepada Allah SWT. Yang kedua musta'inan, ya, atau isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita mau makan, baca bismillah. Mau berkendara, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Setiap perbuatan baik kita awali dengan bismillah. Ya. Mau makan, baca bismillah. Karena setan, ya, atau jin-jin itu ada yang dia akan mencari makanan-makanan dan minuman yang tidak disebut nama Allah. Ya, nama Allah. Kemarin ada yang tanya, sekarang baru gempar katanya di tempat kami, ya, di tempat kami tersebar isu adanya tuyul. Apakah tuyul itu bisa mengambil uang? Apakah tuyul bisa mengambil uang? Saya kenapa mboten Bu? Saya kenapa mboten? Mboten ngertos. Mboten ngertos, gitu. Ya. Tuyul apakah bisa mengambil uang? Iya, ya bisa saja. Pesugihan itu ada. Jin jahat itu ada, sihir itu ada, ya. Manusia yang jahat juga ada. Tapi kita nggak usah fokus ke sana. Fokus kita adalah bagaimana kita membentengi diri kita dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat qul a'udzu birabbil falaq, kita diperintahkan untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, aku berlindung, ya, kepada Tuhannya waktu subuh. Kita berlindung kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, saya sarankan ketika terjadi isu atau berita-berita yang nggak jelas seperti itu, apakah tuyul beneran atau tuyul jadi-jadian misalkan, ya, maka jangan lupa ketika menaruh uang baca apa? Bismillah, ya. Baca bismillah Bapak Ibu. Ya, dan rumah sering dibacakan Al-Qur'an, terutama surah Al-Baqarah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari suatu rumah yang rumah itu disebutkan surah Al-Baqarah. Ya, ini. Sehingga kita nggak usah apa, oh ini tuyul ini. Ya kalau tuyul beneran, ya toh. Kalau tidak, kalau tuyulnya protes, kok nuduh saya misalkan. Nah, ya, ini kan jadi malah nggak baik. Kita sibuk dengan apa? Dengan pembentengan kita, menyebut nama Allah seperti itu. Ya, itu jalan Timur Merisi itu sering terjadi kecelakaan. Sehingga banyak rumor, banyak itu ana sing tunggu, gitu. Itu banyak tumbale, gitu. Itu banyak, pokoknya macam-macam. Kita nggak usah ke sana, gitu. Kita sibukkan bagaimana kita mengawali ketika rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Orang yang membaca doa tersebut Bapak Ibu, insyaallah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nyebarkan di situ ada yang masangi, di situ ada yang tunggu, ya. Yang tunggu sana banyak Bapak Ibu. Tunggu sawah, tunggu KUD, itu banyak Bapak Ibu. Ya, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang kurang baik sehingga malah menimbulkan yaitu keresahan atau nanti bahkan ada yang membuat sesaji, ya, sesaji, dan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi pengajian pada malam ini yang membahas tentang surat Al-Alaq ya. Si ayat 1 sampai 5 yang merupakan wahyu yang turun pertama kali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa direnungkan lagi, bisa dipelajari lagi ya di rumah. Jadi kalau baca Al-Quran juga sambil bisa dilihat arti. Sekarang alhamdulillah banyak terjemahan, banyak tafsir yang bisa membantu dalam kita membaca dan mendalami isi. Baik, mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini. Baca doa pada pemakaman syukur. Asyhadu amin. Dari saya ada banyak kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi